Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, karena obat nyamuk, rumah warga di Kandang Besi nyaris ludes terbakar. Diduga karena obat nyamuk, satu unit rumah warga di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat, Kabupaten Tanggamus, Lampung hangus terbakar. Kepala Pekon Kandang Besi Kabupaten Tanggamus Muhtar mengatakan pemilik rumah yang terbakar bernama Nurul. Ia menjelaskan sebelum kejadian anak dari pemilik rumah tengah menonton televisi pada malam hari di ruang tengah rumah tersebut. Muhtar menambahkan api mulai membesar sekira pukul 4:30 pagi. Mengetahui api mulai membesar, warga sekitar langsung berdatangan untuk memadamkan api. Dirinya juga menjelaskan warga memadamkan api dengan alat seadanya yang ada di sekitar kejadian. Namun, terdapat salah seorang warga juga yang memadamkan api dengan menggunakan pompa air. Muhtar mengaku karena menggunakan alat seadanya, warga cukup lama berjibaku dengan api. Ia memperkirakan kurang lebih api bisa dipadamkan dalam kurun waktu 1,5 jam. Pada saat kejadian, tidak ada mobil pemadam kebakaran yang hadir di lokasi. Berita selanjutnya datang dari Zahrudin SP yang menghimbau masyarakat Lampung untuk dapat berpolitik dengan damai. Jelang pemungutan suara pemilu 2024, Ketua Umum DPP Lampung Sai Zahrudin SP menghimbau masyarakat agar tidak terbawa arus politik 2024. Hal itu dikatakannya dalam agenda silaturahmi Lampung Sai bersama seluruh tokoh di Lampung, mulai dari pensiunan, tokoh adat, tokoh masyarakat, perwakilan partai politik, dan juga stakeholder terkait. Kegiatan silaturahmi Lampung Sai itu digelar di Bumi Kedaton Resort, Bandar Lampung pada Jumat 12 Januari 2024. Dikatakannya dalam silaturahmi Lampung Sai tidak ada unsur politik, bahkan dihadiri oleh perwakilan-perwakilan partai politik. Lebih lanjut, mantan Gubernur Lampung itu mengatakan masyarakat yang tinggal di Lampung jangan pernah malu mengakui asalnya. Ia berharap kecintaan terhadap Lampung harus dijaga sesuai dengan moto Lampung Sai, yaitu demimu Lampungku, padamu baktiku, untukmu Indonesiaku. Juga ada arahan bahwa kita Lampung Sai ini tidak berpolitik. Nah, ini harapan-harapan kita di awal tahun untuk Lampung Sai khususnya ini, Pak. Mengingat ini tahun politik, agar menjaga tetap kerukunan sesama ini seperti apa ini, Pak? Saya rasa Lampung Sai ini kan didirikan oleh yang tua-tua dulu, zamannya Pak Ramsa CS. Iya. Itu udah tahun 68, jadi umurnya udah berapa tahun sampai hari ini. Memang tidak berpolitik. Dari judulnya Lampung Satu. Jadi bagaimana memberikan pemahaman masyarakat bahwa kita ini ya semua Lampung. Cuma asalnya ada yang dari Jawa, dari Sumatera, dari Aceh, macam-macam kan. Iya. Tapi kita mesti yang tinggal di Lampung, kerja di Lampung, semua secara kompak Lampung Satu, baru tidak pecah. Artinya Orang Irian, begitu dong. Meskipun anggota dari Lampung Sai ini berpolitik, kita tidak mempermasalahkan, yang penting tujuannya untuk membangun Lampung, seperti itu kira-kira Pak ya. Politik itu kan ya dia kegiatannya kan macam-macam profesinya. Dia anggota DPR, ini silakan aja. Tadi kan lihat sendiri mau partai manapun silakan. Tapi di sini kita tidak bicara partai. Kita bicara persatuan. Oke. Di awal tahun mungkin giat kita terdekat setelah pertemuan awal tahun ini, Lampung Sai sendiri akan melakukan silaturahmi lagi atau seperti apa ini, Pak? Itu ada seksi-seksi, ada bagian seni budaya, ada bagian
sosial, macam-macam. Kalau ada yang banjir memerlukan bantuan, mereka dapat ini. Jadi hanya kegiatan sosial semua. Jadi nggak ada kegiatan politik. Maka itu kita tidak mencampuri politik. Maka saya kan ngomong itu tidak ada ngomong pihak-pihak mana-mana. Kita kan milih pemimpin, jangan karena milih pemimpin pecah. Lalu apa gunanya yang jadi pemimpin juga nggak ada kaitan dengan dia. Jadi bagaimana kita menyatukan. Oke. Mungkin sebagai pendiri Lampung Say, himbauan agar masyarakat Lampung tidak bergesek-gesekan dalam pemilu dan pilpres 2024. Saya bukan pendiri Lampung Say. Iya. Saya hanya meneruskan. Iya, siap. Pemimpin Lampung Say sekarang ini. Iya. Ya jadi bagaimana kita jangan terbawa dengan suasana politik, bisa pecah kita. Iya. Namanya pegangnya namanya pun Lampung Satu. Jadi satu bersatu kita. Kan? Jadi kan lihat sendiri dari partai ini ada masalah. Kenapa? Karena dapatnya di situ, bukannya karena hebat keturunan partai kan lu. Betul, iya. Dapatnya di situ. Ya. Oke. Berjuangnya di situ nggak ada masalah. Oke. Siap. Lampung damai Pak ya 2024. Pohon tumbang di Kubu Perahu Lampung Barat menimpa truk fuso. Peristiwa pohon tumbang kembali terjadi di Lampung Barat, Lampung, tepatnya di Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit. Pohon tumbang di Kubu Perahu di Lampung Barat itu menimpa sebuah mobil fuso berwarna hijau yang sedang melintas. Dari Kepala BPBD Lampung Barat, Padang Priyo Utomo menerangkan, pihaknya baru menerima laporan kejadian pohon tumbang itu pada pukul 8 pada Sabtu 13 Januari 2024. Padang mengungkapkan pohon tumbang itu menutupi seluruh badan jalan yang ada di wilayah tersebut, sehingga arus lalu lintas dari arah Liwa, Krui, maupun sebaliknya terganggu akibat tertutupnya ruas jalan tersebut. Penanganan awal yang dilakukan oleh pihaknya, yakni berupa upaya kedaruratan dengan evakuasi pohon yang menutupi jalan tersebut. Tim berjibaku mengevakuasi pohon tersebut dengan menggunakan peralatan manual seperti cangkul, sekop, golok, dan peralatan mesin chainsaw. Selain pohon tumbang, sebelumnya juga diketahui ada peristiwa truk fuso yang terjebak di ruas jalan Kubu Perahu tersebut. Truk itu terjebak saat melewati ruas jalan yang sebelumnya sempat terjadi longsor dan hingga kini belum ada penanganan dari pihak terkait. Sebagai informasi, kejadian truk fuso yang terjebak hari ini tak jauh dari kejadian pohon tumbang yang terjadi pada pagi tadi. Terjebaknya truk itu membuat kemacetan yang cukup panjang dari arah Liwa ke Krui maupun sebaliknya. Yang berada di lantai dasar.
Data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Lampung Selatan, terbakarnya gardu listrik PLN BPKAD ini terjadi pada pukul 14.20. Api dapat dipadamkan sekira pukul 14.30. Dugaan sementara, terbakarnya gardu listrik akibat hubungan arus pendek alias korsleting listrik. Kantor tersebut baru memiliki 1 buah tabung alat pemadam api ringan. Belum ada keterangan resmi apakah kantor tersebut sudah memiliki atau memasang sistem proteksi kebakaran berupa penempatan tabung APR di dalam ruangan, pemasangan alarm kebakaran, dan juga hidran. Khofifah dan Gus Miftah serukan pemilu damai di Lampung Selatan. Khofifah dan juga Gus Miftah serta Zulkifli Hasan hadir dalam pengajian akbar yang digelar di Kalianda, Lampung Selatan pada Jumat 12 Januari 2024. Hujan yang mengguyur tidak menyurutkan semangat warga menghadiri pengajian akbar tersebut. Dalam kesempatan itu, ketiganya kompak menyerukan pemilu damai. Zulkifli Hasan pun mengajak masyarakat untuk menjaga pemilu agar tetap damai. Senada dengan Zulkifli Hasan, Khofifah pun mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan. Ia pun mengajak warga Lampung untuk bersolawat bersama di Gelora Bung Karno. Di tanggal 19 malam sampai dengan 20 pagi. Jadi saya berharap bahwa ada kehadiran Muslimat, NU, Ansor, Banser, Patayat sebanyak-banyaknya ke GBK. Kita memulai jam 00, khataman Quran, jam 2 salat tahajud, salat hajat, jam 4 kita istighosa, salat subuh, kemudian baru salat dimulai jam setengah 7. Bu, kita ketahui Bu, bahwa pemilu kan sebentar lagi. Apa Berikut ini beli 6 kaos Dots di Denny Sumargo mendapatkan gratis tas. Bagi yang sedang mencari kaos oversize, bisa langsung datang ke lantai 1 Mall Bubi Kedaton di Bandar Lampung. Sebab di tanggal 6 sampai dengan 21 Januari 2024 ada Bazar Dots by Denny Sumargo yang menjual kaos oversize untuk pria maupun wanita. Pengelola Dots by Denny Sumargo Lampung, Jambi, dan juga Palembang, Dechan, mengatakan selain di bazar, kaos oversize ini juga dijual di Instagram @dots.id. Kaos oversize ini memiliki bahan yang tebal namun terasa nyaman ketika digunakan, warnanya juga menarik dan desainnya pun keren. Saat ganti volume, desain kaos oversize dan volume sebelumnya tidak ada lagi. Desain kaos oversize ini dijamin tidak akan pernah ditemukan di brand kaos manapun. Kaos oversize ini adalah kaos untuk dewasa dengan harga 200 sampai dengan 350.000 dan anak-anak dengan harga 180 sampai dengan 200.000. Selain itu juga ada tas yang cocok untuk olahraga maupun traveling dengan harga hanya 165.000. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.